Kita akan sama-sama belajar dari satu ayat aja. Mungkin Kejisen sudah sering mendengar ayat ini, Kejisen sering mendengar bahkan hafal mungkin ya. Tapi kita sama-sama akan belajar ayat ini, kita akan baca sama-sama ya di Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12, ini ya. Ya kita baca sama-sama ya, kita baca sama-sama ya. Oke, siap semuanya? Yuk, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, ini ya, ayat ini mungkin kita sudah tahu ayat ini. Ya, kita sudah tahu. Dan secara moral pun, ayat ini sangat tidak bertentangan dengan moral yang ada. Bahkan dunia pun merayakan beberapa hal tentang ayat ini. Kita ada yang namanya Father's Day. Ya, kita ada yang namanya Mother's Day. Kalau di Indonesia itu adalah Hari Ibu. Tanggal berapa? 22 Desember. Ya, tanggal Hari Ibu, ada Hari Ibu. Jadi setiap bahkan kehidupan dunia pun itu merayakan bagaimana kita harus mengasihi orang tua kita, bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Nah, jadi gini juga. Ada juga yang mengajarkan tentang kita menghormati orang tua dengan sebuah urban legend, dengan sebuah mitos. Urban legend yang terkenal adalah Malin Kundang. Wah, kamu ndak hormat sama orang tua, dikutuk kamu jadi batu. Ya kan? Jadi gini, jadi ayat ini kalau kita lihat secara internal maupun eksternal itu semuanya mendukung semua. Ada pesan yang menakutkan, tapi ada pesan juga yang membuat kita, oh iya, kita harus menghormati orang tua kita dengan baik. Supaya apa? Supaya kita dapat berkat. Yeah. Tapi gini, yang kita sama-sama renungkan hari ini, bagaimana harusnya kita menyingkapi perintah ini? Dan bagaimana selama ini kita menjalani dan menaati perintah ini? Mungkin ya, satu sisi mungkin teman-teman di tempat ini, Kejisen di tempat ini, oh aku sudah hormat sama papa mamaku, aku sudah hormat. Kami like a friend. Kami bisa ngobrol dengan papa mama, kami bisa berbagi cerita dengan papa mama, dan aku menghormati mereka. Mereka baik, orang baik kok. So aku tidak punya alasan untuk tidak hormat sama mereka. Tetapi di satu sisi mungkin ada di tempat ini yang justru tidak memiliki alasan untuk menghormati orang tuanya. Ada mencoba berbagai macam cara, mencoba berbagai macam sudut pandang. Kita tidak menemukan sudut pandang yang positif tentang orang tua kita. Ada dua pendulum nih. Tapi mari kita sama-sama hari ini merenungkan. Kalau kita sudah menghormati orang tua, apakah kita menghormati orang tua dengan sudut pandang yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam firman-Nya? Atau hari ini kita masih sedang bergumul bagaimana sih caranya kita menghormati orang tua kita? Sedangkan tidak ada satupun dari kita, satupun faktor dari orang tua kita yang membuat kita bisa hormat sama dia. Coba, mari kita sama-sama renungkan. Mari kita sama-sama renungkan hal ini. Tuhan, jangan-jangan gini. Apakah Tuhan membuat perintah ini hanya untuk orang tua yang baik saja? Oh, kalau orang tuamu baik, jadi hormatin dia. Tapi kalau orang tuamu jahat, kamu berhak untuk tidak hormat pada dia. Ya, apakah Tuhan memberikan seperti itu? Atau Tuhan membuat perintah ini untuk semua kriteria orang tua? Kriteria orang tua yang layak dapat hormat dan kriteria orang tua yang tidak layak dapat hormat. Saya rasa jelas sekali ya firman Tuhan dikatakan tidak ada gini, hormatilah ayahmu dan ibumu jika mereka baik. Enggak. Hormatilah ayahmu dan ibumu apapun alasannya dan apapun kriteria mereka. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Jadi sama-sama kita buka hati. Apa yang ingin Tuhan sampaikan, ini bukan sekedar ayat perintah dalam kehidupan kita. Tetapi saya yakin dan percaya ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin bukakan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengerti hal ini, kita bisa menjalankan perintah ini untuk menghormati orang tua kita dengan anugerah dari Tuhan. So,
Aku bagi sermonku jadi dua bagian. Poin yang pertama adalah berpusat kepada Allah. Yang kedua adalah melakukannya untuk Allah. Yang pertama, berpusat pada Allah. Pertama kali, jadi gini. Suatu kali pernah nih, istriku ini pernah sakit. Ya, demam gitu kan, demam. Ini sebagai seorang suami yang baik. Wah, kan harus merawat istri kan. Aku merawat istriku, aku ngambilin, mau minum, aku ambilin teh, minta minum, minta ambilin teh gitu kan. Minta makan, wah sudah disediain semuanya disediain. Nah, karena aku ingin melayani istriku, aku tanya, aku buatin bubur ya? Wah, buatin bubur. Oke, istriku, iya gak apa-apa deh buatin bubur. Dan istriku sudah memberikan perintah. Buburnya kasih garam aja. Nah, karena Hizkia ini adalah orang yang sotoy banget, akhirnya aku berpikir, bubur kalau cuma dikasih garam, gak ada rasanya, cuma rasa asin. Wah, saking sotoynya aku mencoba menambahkan merica di dalamnya, aku menambahkan kaldu jamur di dalamnya, dan ini dia, it's the worst. Aku menambahkan bawang putih di dalamnya. Gak, bawang putih kayaknya. Langsung kayaknya kalian, bro, gitu kan, langsung rasanya gimana gitu kan. Jadi gimana? Nah bener kan, sudah aku masakin, thank you istri, kayaknya ada bawang putih deh. Jadi setelah aku masak, aku dengan bangganya, istri sudah selesai, wah tak ajak tak ajak dari kamar, aku ajak ke meja makan, terus aku suguhin, aku sudah siap-siap, wah suamiku penuh inisiatif ya, aku berpikir seperti itu. Dan begitu dia ngambil dan langsung dia tahu. Tadi aku bilang apa? Dikasih apa? Kasih apa? Garam. Kamu kasih apa ini? Kasih ini dan kasih bawang putih. Gak enak ini. Loh masa gak enak? Aku kan bilang gitu kan. Kan ada aromanya, menggugah selera kan. Gitu kan. Masa gak enak? Cobaan. Dan bener, gak enak cuy. Gak enak banget. Dan bener, itu dikonfirmasi oleh mamaku. Aku telepon mamaku dan bilang, mamaku langsung ngawur. Langsung reaksinya, ngawur mana ada bubur, lu kasih bawang putih. Gak ada. Bahasanya mamaku adalah bukan pakai aneh. Ya bukan pakai aneh. Ada di tempatnya itu, bukan di tempatnya. Nah hari ini, coba kita renungkan ya. Hal yang terutama, yang harus kita perhatikan dari sebuah perintah, itu adalah pribadi yang memberikan perintah pada kita. Itu yang paling utama, bukan isi perintahnya, tapi pribadinya. Karena gini, tanpa kita menyadari dan memahami siapa pribadi yang memberikan perintah, maka ini akan berakibat pada kesalahan dalam menaati perintah tersebut. Karena seringkali kita menaati sebuah perintah dengan konsep kita sendiri, dengan keinginan kita sendiri, dan dengan pengetahuan serta pengalaman kita sendiri untuk menaati perintah tersebut. Tapi kita gagal untuk mengenal Allah sang pemberi perintah di dalam kehidupan kita. Ini yang membuat akhirnya kita melakukan perintah Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Dan ketika kita gagal, kita akhirnya terjerembab, terjerumus, terperosok di dalam kegagalan kita sendiri. Aduh aku gagal. Gak enak, hancur kita. Kalaupun kita berhasil, kita berpikir, pinter gue ini. Aku ini hebat. Aku ini orang yang taat kepada Tuhan. Kita gagal melihat siapa Tuhan sang pemberi perintah dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ya. Sebelum Tuhan memberikan perintah ini, di Keluaran 20 ayat 2, Tuhan memperkenalkan dirinya. Ini dia. Perhatikan ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan menyatakan pribadinya. Dia menyatakan bahwa dialah Tuhan dan Allah bagi Israel. Artinya Tuhan adalah pribadi yang berkuasa dan berdaulat penuh atas bangsa Israel. Allah berdaulat penuh dan dia yang bertindak untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan ingin bangsa Israel itu memahami bahwa dia Allah
yang penuh dengan kuasa dan sudah membebaskan mereka dari perbudakan. Gini, kalau tak simpulkan gini guys, dengan segala kuasa dan kedaulatannya, Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia ada di pihak Israel. Dia yang menolong Israel, Dia yang menopang Israel, dan Dia juga yang membela Israel. Nah, ini dia. Tuhan memperkenalkan dirinya pada Israel untuk sebuah hubungan, bukan sebuah tuntutan atau mengharapkan sebuah pujian dan pengabdian. Harapannya Tuhan itu bukan sebuah pujian atau pengabdian. Loh, bukankah kita harus mengabdi kepada Tuhan? Pujian dan pengabdian kita kepada Tuhan ketika kita sudah mengenal dan merasakan pribadi Tuhan, baru kita memberikan pujian. Itu adalah akibat dari kita mengenal Tuhan. Nangkep ya? Tapi Tuhan tidak sedang mengharapkan pujian dan pengabdian kita. Loh, tanpa pujian kita, Tuhan tetap Tuhan kok. Benar gak sih? Apakah Tuhan akan berkurang ketika kita tidak memuji Dia? Dia tetap berkuasa. Dia tetap baik, Dia tetap besar, Dia tetap mulia. Tanpa kita nyanyi pun, tanpa kita pelayanan pun, Dia tetap luar biasa. Tapi coba perhatikan yang ini. Tuhan memperkenalkan dirinya untuk sebuah hubungan. Makanya Dia memperkenalkan dirinya. Coba perhatikan ya. Tuhan menyatakan pribadinya bahwa Dia adalah, aku adalah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Dia menyatakan bahwa Dia pembebas bangsa Israel. Ya, Dia menyatakan itu dulu ya. Dia menyatakan dulu dan Dia sudah melakukannya. Ini kan perintah Allah ini kan di Gunung Sinai. Benar gak sih? Jadi kan ceritanya gini, kronologinya. Kronologi itu kan kue yang di dalamnya ada coklatnya. Oh kromboloni, sorry guys, sorry. Jadi kronologinya gini. Mereka dari Mesir keluar dari Mesir, melewati Laut Merah, mereka masuk ke padang gurun dan setelah itu Tuhan meminta Musa untuk naik. Sebenarnya bukan meminta Musa untuk naik. Tuhan menyatakan dirinya, bangsa Israel kayak gini. Aduh, Tuhan terlalu mulia, Tuhan terlalu kudus. Kami gak sanggup nih melihat Tuhan. Terlalu besar Tuhan. Musa aja yang naik deh, lu Musa naik aja. Nanti kasih tahu maunya Tuhan apa. Musa naik tuh, ya kan? Baru perintah ini turun. Jadi Tuhan udah bilang gini, bangsa Israel, nih tak kasih perintah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah 10 ini. Kalau kalian berhasil melakukan 10-10-nya, aku akan membebaskan kalian. Enggak. Nangkap ya? Jadi Tuhan bebasin dulu, baru kasih perintah. Artinya memang Tuhan mengejar sebuah hubungan. Nangkap ya? Tuhan bebasin dulu, baru Tuhan kasih perintah. Nah, ini yang sama-sama kita ini. Sama-sama kita harus tahu. Sifat perintah Tuhan bukan untuk sebuah transaksi. Namun untuk membangun sebuah relasi yang di dalamnya, yang dalam dan intim. Tuhan merindukan sebuah hubungan yang murni, bukan tuntutan yang membebani. Ini yang Tuhan inginkan, So, hal ini harus kita pahami. Perintah yang Tuhan berikan bukan menekan kita, justru melalui perintahnya inilah Tuhan ingin menyelamatkan kita dari perbudakan yang sesungguhnya. Perbudakan yang sesungguhnya itu apa sih? Perbudakan yang sesungguhnya adalah saat kita dikuasai hasrat dan keinginan kita sendiri. Hidup kita tidak lagi berpusat kepada Allah, namun hanya berpusat pada diri sendiri. Allah selalu menginginkan kita menikmati pribadinya yang memberikan kelegaan dan kebebasan. Sedangkan segala sesuatu yang di luar Allah selalu memberikan tekanan dan membuat kita hidup dalam ikatan. Jadi Allah, kenapa Tuhan memberikan perintah? Ini yang kita harus pahami bersama. Tuhan ingin hidup kita berfokus kepada Dia. Tuhan ingin menyatakan, tadi kan aku kan sudah sampaikan bahwa Tuhan ingin menyatakan pribadinya yang penuh dengan kuasa. Akhirnya Tuhan memberikan perintah supaya Allah yang penuh dengan kuasa ini, Allah yang penuh dengan kedaulatan ini bisa membangun hubungan dengan manusia. Ini tujuannya. Nah, oleh sebab itu Tuhan memberikan perintah supaya mereka hidup di dalam ketetapan-ketetapan Allah dan Allah tinggal di tengah-tengah mereka. Itu tujuannya. Nah, mari kita kembali kepada perintah yang tadi, ya kan?
Firman perintah Allah yang kelima tadi. Apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita kembali ke ini ya. Perintah untuk menghormati orang tua. Jadi kita menghormati orang tua bukan lagi karena takut kualat, bukan lagi karena ingin mendapatkan berkat, tetapi kita menghormati mereka karena kita mengasihi Allah. Kita menaati ini karena Tuhan yang memerintahkannya. Seringkali kita gagal melihat ini. Seringkali kita melihat ini dari sudut pandang kita sendiri. Kita lebih suka menaati perintah untuk menghormati orang tua pada saat mereka mengerti apa yang kita mau. Pada saat mereka benar-benar mendukung apa yang kita inginkan. Kita menghormati mereka ketika obrolan kita, sudut pandang kita sudut pandang mereka itu sesuai dengan sudut pandang kita. Kita suka menghormati orang tua ketika orang tua kita nyambung dengan kita. Tapi waktu orang tua kita berseberangan dengan kita, boro-boro kita hormatin. Hormat itu seperti apa sih? Sesimpel ini guys. Lebih banyak mana sih kalau kita keluar dan kita ngomong tentang kejelekan orang tua kita? Tampaknya kita taat. Oh ya disuruh apa? Ya we papa, we mama, ya papa, dalam. Gangge, gitu kan. Tapi kalau di luar, kalau ditanya, sudah. Kicauan kita di media sosial. Sumpah serapah. Tentang siapa ini? Gak tahu. Yeah. Coba kita renungkan dalam hati kita. Mari kita renungkan. Aku yakin banget Tuhan sangat paham kondisi kita guys. Aku yakin banget setiap struggle kita dalam menghormati dan mengasihi orang tua, Tuhan tahu. Let me share this to you. Tanpa kita sadari, setuju atau tidak setuju, sadar atau tidak sadar, kita semua ini adalah orang berdosa yang diasuh dan dididik oleh orang berdosa yang lain. Ya, oke. Jadi ya, sekali lagi. Kita ini adalah kumpulan orang berdosa yang diasuh dan dididik oleh orang berdosa yang lain. Papa mama kita pun orang berdosa. Mereka punya keinginan, punya natur dosa. Dibutuhkan pribadi yang sempurna untuk menyatakan kasih yang sempurna pada pribadi yang tidak sempurna. Pada orang tua kita dan pada diri kita. Ada pribadi yang sempurna di tempat ini? Bagiku cuma istriku, sempurna ya. Oke. Ini artinya gini, tanpa kasih Tuhan yang besar, kita tidak mungkin bisa mengasihi dan menghormati orang tua kita. Justru Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya pada kita, sehingga kita bisa menghormati orang tua kita dengan hati yang terus disempurnakan. Ini dia. Jebakan yang lain adalah gini. Seringkali kita terjerat dalam sebuah jebakan gini. Kita berusaha untuk mengubah orang tua kita. Kolot papaku itu kuno. Pandangannya ku lo gak berubah. Sekarang ini sudah kayak gini. Masa pandangannya seperti itu terus? Masa kemana-mana apapun mesti pakai dicek dulu kodamnya. Mau jajan be di kodam. Oh. Ya kan? Karena gini, mungkin ini karena keterbatasan informasi dan literasi mereka. Dan kita lebih tahu banyak dari mereka. Secara pengetahuan mungkin kita ini lebih banyak tahu dari orang tua kita ya. Secara pengetahuan kita menang banyak. Tapi ingat, secara pengalaman kita kalah banyak. Karena apa? Mereka pernah muda, kita kan belum pernah tua. Iya kan? Mereka pernah muda, mereka tahu. Selepetan-selepetannya itu. Pernah tahu gitu kan? Sama-sama katakan selepetan. Lama ya gak gitu ya. Dari Andre biasanya gini. Ini gini. Sekali lagi,
Tuhan tidak menyatakan bahwa kita menghormati mereka supaya kita mengubah mereka. Enggak. Nah, Tuhan bilang gini, kamu menghormati mereka supaya mereka berubah. No. Itu tertuju kepada kita. Walaupun kami sudah punya anak nih. Ya, aku dengan istri punya anak, Andre dengan Vivi sudah punya anak. Tapi status kami, ini pasti tetap anak pada orang tua kami kan? Benar kan? Iya kan? Dan itu berlaku juga untuk kita semua di tempat ini. Kita punya status anak. Mike juga, walaupun sudah punya anak. Tapi dia tetap anak dari Bapak Matius dan Ibu Lip. tetap jadi seorang anak. Gitu loh. Nah hari ini firman untuk kita semua. Dan tidak ada dikatakan bahwa kamu menghormati mereka untuk mengubah mereka. Untuk memanipulasi perasaan mereka sehingga mereka berubah. No. Bisa jadi penghormatan kita itu justru dianggap sampah sama orang tua kita. Bisa jadi seperti itu. Tapi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Ingat, Tuhan memberikan perintah bukan untuk memberikan tekanan. Tetapi justru dia ingin membangun hubungan. Nah ini yang harus kita nikmati sama-sama. Tuhan bukan hanya tahu, namun dia bukan hanya tahu struggle kita dalam menghormati. Tetapi dia juga menjalani hidupnya di dunia sebagai seorang anak yang tunduk kepada bapaknya. Kalian pernah berpikir gak sih, kenapa Yesus harus benar-benar jadi manusia seutuhnya? Dalam artian, kenapa tidak Yesus turun aja sebagai langsung manusia dewasa? Pum, pernah mikir gitu gak sih? Kenapa gak dari batu, kayak Sun Gokong? Ya kerah batu, udah kayak gitu Yesus. Jadi, why? Pernah pikir kan? Ini bukan gitu, bukan why-nya tretan, bukan. Tetapi gini, kenapa Yesus harus jadi manusia seutuhnya? Dia dilahirkan dan diasuh oleh dua orang berdosa. Bayangin, Allah Maha Kudus. Itu supaya apa? Dia benar-benar menggenapi hukum Allah. Dia bukan hanya memberikan perintah. Dan ini semakin menekankan bahwa Tuhan memberikan perintah. Bukan sekedar menyuruh kita, pergi, selesaiin sendiri. Enggak, tetapi dia memberikan kekuatan. Karena dia apa? Menginginkan sebuah hubungan di dalam perintahnya. Gini, kalian pernah dengar ceritanya waktu Yesus hilang? Waktu umur 12 tahun, dia hilang pada saat Yusuf dan Maria ke Yerusalem untuk merayakan Paskah pada waktu itu. Ya, pernah dengar itu ya? Pernah dengar ini? Jadi ceritanya mereka merayakan Paskah, mereka berjalan dari Nazaret ke Yerusalem, sampai di Yerusalem, mereka pulang. 1 hari perjalanannya, Yesus tiba-tiba, Yusuf dan Maria kata, loh mana Yesus ya? Nah itu secara logika, sangat mungkin mereka berpikir, oh ya paling sama leknya ini. Lek siapa gitu kan, sama yang lain gitu loh, sama sepupu-sepupunya gitu kan. Ya sudah mereka bermain sendiri. Dan ketika Yusuf dan Maria mikir, aduh mana Yesus ya? Dia kembali ke Yerusalem dan menemukan Yesus di Bait Allah. Dan apa jawaban Yesus ketika mereka bertemu dengan Yesus di Bait Allah? Jawabannya gini Yesus. Jawab Yesus kepada mereka. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Yesus jawab gitu. Aku harus berada di rumah Bapakku. Di bagian ini tampaknya Yesus tidak hormat pada orang tuanya. Tampaknya Yesus melakukan hal yang tidak sopan. Tetapi pernyataan ini enggak salah. Ini adalah kebenaran yang absolut. Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Yusuf serta Maria sebenarnya sama sekali tidak memiliki kedaulatan di atas dirinya. Nangkap ya? Dia mengatakan dia di Bait Allah dan dia berkata ini rumah Bapakku. Ya kan? Dan di sini kan dari Yusuf. Nah Yusuf ini siapa nih? Nangkap gak sih? Ya kan? Leknya. Kan gini, dia jelas-jelas ada di rumah Bapa, di Bait Allah. Dan Yusuf dan Maria datang dan anakku kenapa melakukan ini pada kami? Kami bingung nyari kamu. Dan jawaban Yesus, aku harus ada di rumah Bapakku. Artinya Yesus menempatkan dirinya bahwa Allah adalah Bapaknya. Kalau ada manusia yang mengatakan seperti itu, dia sedang menyetarakan dirinya dengan Allah. Artinya Yesus ngomong seperti ini, hei kalian berdua itu manusia, aku Tuhan. Absolut ini kebenarannya. Yesus tidak sedang
membuat Yusuf dan Maria itu terpuruk dan segala macam. Tapi dia menyatakan kebenaran. Tapi yang luar biasanya ini. Dia sudah menyatakan bahwa dia Tuhan ya. Ini yang luar biasanya. Ayat yang ke-51. Ayat 51 ngomong gini. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dalam asuhan 2 orang pendosa. Dan Yesus melakukan ketaatan ini bukan karena keterpaksaan. Tapi karena ketaatan. Dia tahu busuknya orang tuanya. Dia tahu mungkin waktu Yusuf berhadapan dengan klien. Mau buat mebel gitu. Mungkin bisa jadi Yusuf meso-meso. Oh gak kena, ada waktu dia nagih dan segala macam. Suppliernya sudah ngirim rotan mungkin. Dan segala macam. Well, dia tahu, tetapi apa? Coba lihat. Dia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Makanya aku bilang apa? Yesus sangat tahu struggle kita. Karena dia sudah pernah jadi anak. Bayangin, tadi aku buka dengan ini. Kita adalah orang berdosa yang diasuh dan dididik oleh orang berdosa yang lain. Nah ini bayangin. Yesus adalah manusia yang kudus, tetapi dididik oleh orang berdosa. Tapi dia tetap berada dalam pengawasan mereka. Kok gak gatel dah? Coba aku pernah sampai di sini. Yang suka nyanyi dan pitch-nya itu perfect banget. Terus ada yang nyanyi, aku nyanyi di sini. Kalian dengar aku nyanyi terus pitchku agak goyang gitu. Kalau misalnya gitu kan? Yang bisa pintar main musik terus ada salto touch-nya. Mas Yul mungkin touch-nya mengsle sedikit. Sama-sama katakan mengsle. Mengsle sedikit. Mungkin Grace langsung. Pernah seperti itu? Bayangin, Yesus tiap hari sama orang tuanya. Karena standar kekudusannya dia diperhadapkan dengan orang berdosa. Tetapi coba lihat, dia tetap dalam asuhan mereka. Guys, gini, pada waktu Yesus mengatakan bahwa aku harus berada di rumah Bapakku, dia sedang menyatakan kekuatan. Tetapi pada saat dia menyatakan kedaulatannya, di saat yang sama dia juga menyatakan kelembutannya dia. Karena apa? Dia tidak memojokkan Yusuf dan Maria. Dia tidak bilang gini, enyah kamu, aku berada di bait kudus Allah. Dia menyatakan kelembutannya. Dan ketika dia hidup di dalam asuhan mereka, di dalam kekuatannya, dia hidup di dalam kelemahan. Dibutuhkan kekuatan yang besar untuk menyatakan kelemahan. Dia Allah Maha Kudus, dia Allah Maha Besar, tetapi dia harus menjadi lemah dan nurut, hormat kepada orang yang manusia biasa dan penuh dengan dosa. Dibutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk meninggalkan itu semua. Dan Yesus mengambil itu. Yesus mengambil itu. Dan hari ini Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyatakan bahwa dia berkuasa. Tetapi dia pun datang untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah yang lemah lembut. Dia tahu, walaupun dia penuh dengan kuasa, dia tidak menyatakan kuasanya. Dia tetap tunduk kepada Allah, kepada Yusuf dan Maria. Dia tunduk kepada rancangan Allah yang besar. Melalui kelemah lembutannya, dia bisa memberikan teladan yang sempurna sebagai seorang anak. Dan melalui ketaatannya untuk menghormati orang tua, menjadi seorang anak. Melalui dia kita bisa merasakan kasih Bapa yang sempurna. Hari ini, saat ini kita menjalani ini dengan ketika kita menjalani berpusat kepada Allah. Kasih Allah yang menguasai kehidupan kita. Maka kita pun bisa menjadi agen Allah untuk menyatakan kasihnya pada orang tua kita. Ya, mari kita memahami ini, bahwa dia
Allah yang memberikan perintah di dalam kehidupan kita. Perintahnya bertujuan supaya kita bisa menikmati kasih-Nya yang begitu besar. Dia bukan Allah yang cuma omong kosong, guys. Dia Allah yang benar-benar berisi. Dia turun, dia tunjukkan kasih yang sempurna. Pun demikian, dia tidak pernah gini, loh aku bisa jadi anak yang hormat pada orang tua, masa kamu gak bisa? Dia kayak gitu. Siapa yang susah untuk menghormati orang tua? Datang kepada Yesus. Dia sudah menjalani hal yang terutama itu. Firman Tuhan jelas. Kalau kita, aduh susah banget. Firman Allah ini, perintah Allah ini adalah panggilan bagi kita semua. Bagi kita semua untuk menikmati pribadinya. Perintah ini adalah panggilan bagi kita semua. Supaya kita bisa menikmati pribadinya yang sempurna. Sehingga ketika kita menikmati pribadinya, kita bisa menyatakan pada orang lain. Apakah khususnya bagi orang tua kita, apakah nanti orang tua kita bisa berubah? Saya yakin dan percaya, kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Kita bisa mengubah orang tua kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Sehingga orang tua kita berubah. Bukan karena gini, bukan karena usaha kita. Tapi hari ini panggilan buat kita semua. Siapa yang mau menikmati pribadi Allah dan menyatakannya pada orang tua kita. So, kita masuk ke poin yang kedua, melakukannya untuk Allah. Ini ya, saat kita benar-benar memahami pribadi Allah dan hidup kita berpusat pada pribadi Allah saja dalam melakukan perintahnya untuk menghormati orang tua kita, maka tujuan yang kita rindukan dan inginkan, yang kita ingin gapai, yang ingin kita gapai pun akan berubah. Tujuan kita akan berubah dalam menghormati orang tua. Kita tidak lagi bergairah untuk mendapatkan berkat dan kita tidak lagi bergerak karena takut mendapat mugat. Kita bukan lagi bergerak, kita menghormati orang tua karena kita takut dapat kualat. Wah, aku menghormati orang tua supaya aku dapat berkat. Atau aku menghormati orang tua supaya aku gak kualat nanti jadi batu gitu kan. Kalau kali ini menariknya ya. Ini salah satu yang menarik nih. Kapan hari waktu pemuritan, ada Kak Doni, ada Ko Ruben, ada aku juga waktu itu Andre. Ya ini kok Andre nggak ada berhalangan untuk hadir dalam pemuritan. Kami salah satunya membahas ini. Ya, jadi gini. Kalau nanti kalian baca di ulangan 6, itu kan diulang lagi nih perintahnya. Itu ada satu bagian di mana kalau kalian perhatikan ya, seluruh perintah Allah itu tidak diberitakan dampaknya. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan dapat ini. Tidak ada. Ya, tidak ada. Dampak positifnya itu tidak ada. Kalau dampak, kamu jangan ada Allah lain di hadapanmu. Aku akan ini, wah Tuhan akan berperang di hadapanmu. Maksudnya kamu akan jadi musuhnya Allah. Kalau kamu buat sebuah patung dan segala macam. Ya. Tapi kalau kalau dihormatilah Allah, ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Kalau diulangan dikatakan baik keadaanmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Itu lengkap tuh, panjang umur dan baik keadaannya. Lengkap ini. Kon baik keadaannya tapi mati nom. Gelem gak? Soge gitu. Tapi mati ini nom. Kan gak enak. Atau panjang umur tapi miskin. Kan gak enak juga ya. Ini luar biasa nih, luar biasa. Tapi gini, waktu kita berfokus kepada pribadi Allah dalam kehidupan kita bukan lagi mengejar berkat itu. Kita bukan lagi mengejar berkat itu. Dan kita semakin tahu sebenarnya Tuhan apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Gini, coba ya, dasar kita mengasihi Allah. Karena Allah terlebih dahulu aktif. Ingat ya, Kak Doni kapan hari khotbah di tempat ini bahwa dia adalah Allah yang aktif. Yang mencari kita. Dan berinisiatif untuk menyatakan dirinya pada kita. Dan juga menyatakan kasihnya yang besar pada kita. Jika Allah sudah terlebih dahulu menyatakan pribadi dan kasihnya pada kita. Maka Allah sangat sanggup untuk bekerja melalui kehidupan kita. Sehingga orang lain bisa merasakan pribadi dan kasih Allah yang besar. Pernah dengar sebuah statement kayak gini? Jika pergumulan dibagi, maka akan membuat semakin ringan. Ya, tetapi jika kebahagiaan dibagi,
maka kebahagiaan itu akan bertambah. Pernah dengar statement itu? Pernah aku, baru sekarang ini, gak apa-apa. Gak apa-apa. Sebenarnya gini, apa kebahagiaan terbesar dalam kehidupan kita? Apa kebahagiaan terbesar dalam kehidupan kita? Kebahagiaan terbesar kita adalah pribadi Allah sendiri. Ya, kebahagiaan terbesar itu. Dan ini akan kian kita rasakan saat kita membagi kabar baik pada orang lain. Dan orang tersebut yang paling dekat adalah orang tua kita. Adalah baik jika kita membagikan Injil ketika kita sebarkan gospel kepada orang lain. Tetapi jangan lupakan bahwa orang terdekat kita, yaitu orang tua kita, adalah sosok yang paling layak untuk mendengarkan kabar Injil. Merekalah adalah sosok orang yang paling berhak untuk mendengarkan Injil dari kita. Kalau bukan kita siapa lagi guys? Melalui ini ya, mari kita perhatikan apa dampak saat kita menghormati orang tua. Lihat ini ya, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Perhatikan pesan ini, pesan di tanah yang diberikan Tuhan. Ini adalah sebuah gambaran di mana Tuhan menciptakan manusia pertama kali. Dan ditempatkan di Taman Eden. Di tanah yang diberikan pada Tuhan. Di mana Tuhan memberikan perintah untuk berkuasa atas segalanya. Atas segala yang ada di taman itu dan untuk mengusahakannya. Tujuan manusia berkuasa pada saat itu adalah atas seluruh ciptaannya, itu adalah untuk menyatakan pribadi Allah yang besar, mulia dan penuh kasih. Ya, jadi tujuan manusia diberikan kuasa sama Tuhan, diberikan kedaulatan itu untuk menyatakan pribadi Allah kepada ciptaan yang lain. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi berkuasa atas setiap ciptaan, tetapi manusia berusaha untuk saling menguasai satu sama lain. Bukan lagi untuk menguasa, menumbuh kembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan, tetapi manusia berusaha untuk memanipulasi setiap ciptaan. Well, kita balik lagi. Hari Selasa kemarin, pas lagi, ini salah satu perenungan yang luar biasa. Waktu kami pemuritan, Kak Don ini memberikan sebuah pemikiran yang menurutku, luar biasa ini. Bagus ini. Pada perintah Tuhan yang pertama, Tuhan kan bilang gini, jangan ada padamu Allah lain. Ya kan? Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain. Dan jangan membuat apapun yang menyerupai Allah dan kamu nyembah pada dia. Benar gak? Ya, perintahnya seperti itu ya. Tetapi, kok di perintah yang kelima, Tuhan memberikan perintah supaya kita menghormati orang tua. Apakah orang tua bisa disandingkan dengan Tuhan? Loh, tadi katanya enggak boleh nyembah, tapi kok kalau sama orang tua, kok disuruh hormati? Aku waktu ini, iya ya, kok bisa gini ya. Sampai akhirnya kami coba bergumul, kami coba merenungkan. Akhirnya perenungan kami pada sebuah kesimpulan ini, bahwa pada dasarnya keluarga itu adalah ide utama Tuhan saat menciptakan manusia. Karena keluarga adalah gambaran yang tepat untuk menunjukkan pribadi Allah yang saling mengasihi dan menghormati satu sama lain. Allah Tritunggal. Mereka saling mengasihi dan saling menghormati satu sama lain. Dan di dalam keluarga kita bisa merasakan dan saling menunjukkan pribadi Allah pada anggota keluarga kita yang lain. Allah ingin di dalam keluargalah pribadinya yang mulia, kudus, benar dan penuh kasih dinyatakan melalui sebuah aplikasi, yaitu anak menghormati orang tua. Jadi ini bukan sekedar perintah, ini adalah panggilan bagi kita semua, panggilan dari Allah bagi kita semua untuk menyatakan pribadi Allah sebagai seorang anak. Jadi ini memang konsepnya Tuhan. Tuhan memang benar-benar berkenan. Makanya kan Tuhan bilang gini, waktu Adam dan Hawa, Adam diciptakan, setelah itu Hawa, dan bilangnya apa? Beranak cuculah ya. No child free, oke? Satu boleh lah. Ya jadi
Jadi benar-benar Tuhan ini adalah ide Tuhan dan Tuhan punya rencana di sini. Tuhan punya rencana di sini. Iya kan? Tuhan punya rencana di mana kita bisa menyatakan pribadi Allah. Kita bisa menyatakan pribadi Allah dalam kehidupan kita. Well, saya menyadari, aku sangat menyadari waktu aku menyusun hal ini. Saya sangat menyadari keluarga kita tidak seindah keluarga Cemara. Mungkin keluarga kita sangat tidak bisa dikatakan sebagai keluarga Cemara, tapi lebih cocok dikatakan sebagai keluarga yang penuh dengan prahara. Keluarga kita bukan keluarga Cemara yang saling mengasihi, di mana abah mengasihi emak, emak mengasihi anak-anak. Keluarga kita bukan keluarga yang harmonis, bisa ketawa ketiwi, bisa bergandengan tangan, semuanya tenang-tenang semua. Abah baca koran sambil sarungan, kue blonjo, dasteran, iya kan? Tapi Torik 2 bulan sudah haji. Dan update juga gue. 56 hari. Well. Ada. Jadi gini, Torik, guys, gini, saya menyadari bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, isn't it? My family itu, keluarga besarku dan keluarga yang sedang aku bangun. Karena apa? Balik lagi, call back lagi, kita ini adalah orang berdosa yang sedang membangun keluarga, anak-anak yang dilahirkan dengan natur dosa juga. Gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna. Yang justru membuat kita sempurna adalah ketika sang sempurna itu menyatakan dirinya pada kita. Bukan satu kebetulan kita ada dalam keluarga ini. Bukan satu kebetulan kalian lahir di keluarga ini. Apapun fam kalian, apapun etnis kalian, dimanapun kalian bertumbuh, dibesar. Mungkin kalian besar bertumbuh di lingkungan yang salah, lingkungan yang luar biasa, hancurnya. Kalian tumbuh di orang tua yang temperamen begitu luar biasa. Kalian tumbuh dengan orang tua yang begitu kaku, tidak pernah menyatakan bahwa papa, mama bangga sama kamu. Tapi justru sama orang-orang lain, wah diceritain, dibanding-bandingkan lagi kita. Benar gak sih? Well, tapi mari kita sama-sama memiliki sebuah pemikiran seperti ini. Tadi aku kan bilang gini, ini adalah panggilan dari Allah bagi kita, supaya kita bisa saling memberitakan pribadinya, menikmati pribadinya yang begitu sempurna. Ini tujuan Allah memanggil kita melalui perintah ini. Dan ketika kita masuk dalam keluarga, kita bertemu dengan orang tua kita bisa menyatakan Allah pada mereka ketika kita menghormati. Kalian pernah berpikir seperti ini enggak sih? Kenapa orang ketua kita begitu kolot, begitu kasar mungkin sama kita? Mungkin juga, mungkin ada yang tidak bermoral pada kita. Mungkin kata-katanya itu tidak layak untuk kita dengar. Bahkan teman kita pun tidak pernah mengatakan itu pada kita. Tapi pernah enggak kita berpikir bahwa orang tua kita pun itu adalah produk dari masa lalu yang dididik oleh orang berdosa yang lain. Di mana mereka enggak tahu yang namanya komsel. Mereka enggak tahu ada komunitas kayak gini yang ngomong tentang Injil, ngomong tentang Yesus. Kalau kita dengar Yesus, kalau kita dengar Injil hari ini, dan kalian ada di keluarga ini saat ini, Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu untuk menyatakan pribadi Allah. Pernah berpikir enggak? Mereka pun adalah produk dari masa lalu. Mereka adalah korban dari masa lalu. Yang mungkin mereka gak tahu masih seperti apa. Mereka berjuang dengan kekuatan mereka sendiri.
Mereka nggak tahu ada pengharapan. Dan siapa yang bisa memberitakan itu selain dari kita? Bisa memberitakan Injil pada orang tua kita. Kemarin Hans menyatakan apa yang disampaikan oleh Ko Antoni, menyampaikan bahwa justru orang yang harusnya kita injili adalah orang-orang terdekat kita yang mereka tidak mengerti tentang Injil. Merekalah orang yang paling layak untuk mendapatkan pemberitaan Injil dari kita. Hari ini, Kejicians, hari ini, mari kita sama-sama renungkan hari ini. Tuhan ingin kita menjadi agen kasih-Nya. Tapi ini bukan sebuah perintah yang kita harus melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Sebelum kita menjadi agen Allah, Dia sudah menyatakan dirinya lebih dahulu. Dia tinggalkan tahtanya yang mulia. Dia datang ke dunia. Jadi seorang anak yang lemah, tidak berdaya, dan dia tunduk dengan sempurna. Dia hormat dengan sempurna di bawah pengasuhan Yusuf dan Maria. Sampai akhirnya dia menggenapi seluruh rancangan Allah Bapa. Supaya apa? Kita semua di tempat ini bisa merasakan kasih Allah. Dan itu bisa menyatakan kasih tersebut pada orang lain. Termasuk kepada orang tua kita. Termasuk pada orang tua kita. Mari kita sama-sama renungkan hari ini. Saya undang pemain musik bisa naik. Sudahkah kita memahami dan merasakan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita? Injil menyatakan kasih Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Pada dasarnya, selamanya kita tidak akan pernah menjadi seorang anak yang setia dan hormat pada orang tua kita. Selamanya, mustahil kita bisa menghormati orang tua kita dengan begitu sempurna, dengan begitu baik, mustahil. Ingat sekali lagi, kita rentan untuk disakiti. Kita rentan untuk mengikuti hasrat keinginan kita sendiri. Kita dipenuhi oleh dosa dan keinginan diri kita sendiri. Selamanya sebenarnya kita tidak bisa menikmati umur panjang dan kesejahteraan selama hidup kita. Karena sikap hormat kita mungkin kepada orang tua kita itu dikendalikan oleh rasa takut kita supaya kita nggak kualat. Supaya kita mengejar berkat. Tapi sekali lagi, ini bukan sekedar perintah, tapi ada misi di dalamnya. Di mana Tuhan memanggil kita. Tuhan mencurahkan kasih-Nya. Dan Tuhan mengutus kita kepada orang tua kita. Sehingga mereka pun bisa merasakan kasih Allah. Injil membuat kita menghormati orang tua bukan untuk mendapatkan berkat dan bukan untuk menghindari mudarat. Injil membuat kita menghormati orang tua kita karena kita tahu bahwa Allah yang layak terima hormat justru mendapat laknat supaya kita yang hidup terikat oleh dosa bisa menerima berkat dan menjadi saluran berkat bagi orang tua kita. Mari kita memiliki sudut pandang bahwa orang tua kita pun perlu kabar baik. Gak ada orang tua yang sempurna, guys. Dan percayalah, suatu saat nanti waktu kita jadi orang tua pun, kita tidak akan pernah jadi orang tua yang sempurna. Suatu saat, bukan satu saat sih, beberapa kali pun sekarang ya. Total aku sudah kurang lebih 6 tahun aku jadi orang tua. Kami jadi orang tua. Aku pun pernah menyakiti hati Dion. Aku pun pernah menyakiti hati Karis. Aku bukan orang tua yang sempurna. Begitu juga dengan istriku. Hanya satu orang tua yang sempurna. Bapa yang sempurna. Yaitu Bapa kita di sorga. Bagaimana kita merasakan kasih-Nya? Sang anak sudah datang dan membawa kita masuk di hadapan Allah Bapa. Supaya kita bisa menikmati kasih-Nya. Hari ini
Aku nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu, tapi ini kabar baiknya. Perintah menghormati orang tua. Bukan cuma sekedar misi kamu kerjain, tapi ini panggilan. Supaya kita bisa menikmati kasih Allah yang sempurna. Mari kita teduhkan hati kita. Kita tundukkan kepala. Kita renungkan hari ini. Mari sama-sama renungkan. Apakah kasih Allah benar-benar berdaulat dan mengisi hati kita secara penuh? Atau kebencian kita, kekecewaan kita, itu jauh melebihi, jauh lebih besar dari kasih Allah dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita dikuasai oleh kasih Allah atau hidup kita dikuasai oleh kekecewaan, kemarahan, kepahitan kita kepada orang tua kita? Mana yang lebih dominan dalam kehidupan kita? Hari ini Allah memanggilmu untuk menikmati kasih. Kita teduhkan hati kita hari ini. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.